Hai, perkenalkan nama saya Sugi Windarto dari kelas F0403. Di sini saya akan menjelaskan atau akan membahas tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kemudian kelebihan pendekatan basis data, serta resiko yang menyertainya, dan tentunya siklus hidup data atau database lifecycle. Nah, yang pertama, konsep dasar basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang terorganisir dan disimpan secara sistematis sehingga mudah untuk dikelola dan diakses. Basis data menyimpan data dalam bentuk yang terstruktur menggunakan tabel, kolom, dan baris. Sebuah sistem basis data memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, memperbarui, dan menghapus data secara efisien. Kemudian, pemrosesan file tradisional ini itu sendiri memiliki kelemahan. Pemrosesan file tradisional adalah metode penyimpanan data menggunakan file biasa di sistem operasi. Beberapa kelemahan pendekatan ini ada ada beberapa, yaitu yang pertama, redundansi data atau data yang sama bisa tersimpan di banyak tempat yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Kemudian selanjutnya ada kesulitan dalam pengelolaan data. Ketika data bertambah besar, pengelolaannya menjadi sulit karena tidak ada struktur yang jelas. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu keterbatasan dalam pencarian dan pengambilan data, yaitu akses dan pencarian data seringkali lambat dan tidak efisien. Kemudian yang terakhir, keamanan rendah, yaitu di mana sistem file tradisional tidak memiliki kontrol akses yang canggih, sehingga data rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Nah, yang tadi kan kelemahan. Kemudian yang ini adalah kelebihannya. Kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional di antaranya, yang pertama, pengelolaan data terstruktur. Jadi dengan basis data, data disimpan secara terstruktur dalam tabel yang memudahkan pencarian dan pembaruan data. Kemudian integritas data, yaitu basis data menggunakan sistem yang dapat memastikan data yang dimasukkan tetap valid dan konsisten. Kemudian keamanan yang lebih baik. Sistem basis data memungkinkan kontrol akses yang lebih canggih, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Kemudian penghematan ruang penyimpanan. Jadi karena basis data mengurangi redundansi, ruang penyimpanan dapat lebih efisien digunakan. Nah, kemudian ada nih resiko yang menyertai penggunaan basis data. Namun meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan sistem basis data juga memiliki beberapa resiko, yaitu diantaranya yang pertama, kompleksitas implementasi, yaitu membuat dan mengelola sistem basis data yang baik membutuhkan keterampilan dan waktu yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, biaya atau implementasi dan pemeliharaan sistem basis data sering kali mahal, terutama bagi perusahaan kecil. Kemudian keamanan dan serangan. Jadi meski ada kontrol akses, basis data tetap dapat menjadi target serangan, seperti perentasan atau kebocoran data jika tidak dikelola dengan benar. Kemudian kebutuhan untuk backup yang tepat. Jadi basis data harus dipastikan untuk
memiliki salinan cadangan yang baik untuk menghindari kehilangan data penting. Nah, kemudian lanjut ke database life cycle. Siklus hidup basis data atau database life cycle adalah proses yang menggambarkan tahapan dari awal pembuatan hingga pemeliharaan basis data. Ada beberapa tahap dalam siklus hidup ini. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan basis data, serta bagaimana data akan disimpan dan digunakan. Kemudian ada desain, mendesain struktur basis data, termasuk pemilihan tabel, relasi antar tabel, serta integritas yang diperlukan. Kemudian implementasi, yaitu membangun dan menyusun basis data sesuai desain yang telah disepakati. Kemudian ada pengujian dan pengoperasian, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa basis data berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian terakhir pemeliharaan, yaitu melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga performa dan keamanan basis data. Jadi itu sekilas tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kemudian kelebihan pendekatan basis data, resiko yang ada, dan siklus hidup basis data. Semoga video ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem basis data bekerja dan manfaatnya. Sekian video yang saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.